إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Secara umum nikmat itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama nikmat yang sifatnya duniawi. Yang kedua nikmat yang sifatnya ukhrawi. Yang pertama nikmat yang sifatnya duniawi, yang kedua nikmat yang sifatnya ukhrawi. Contoh nikmat yang sifatnya duniawi apa? Uang, bagus. Apa lagi? Kendaraan. Terus? Istri, anak, apa lagi? Kesehatan, bisa makan, bisa minum, bisa dengerin, bisa ngomong, bisa ngeliat, bisa berjalan, punya rumah walaupun ngontrak. Ya. Ini nikmat yang sifatnya apa? Duniawi. Nikmat yang sifatnya duniawi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Baik dia itu beriman ataupun tidak beriman. Baik dia itu rajin sholat atau tidak sholat sama sekali. Orang yang paling kaya di dunia, sholat enggak? Bukan orang Islam. Berarti orang ini disayang sama Allah. Disayang enggak? Disayang? Bukan. Orang ini dikasih sama Allah. Dikasih. Kalau disayang enggak? Betul. Dia dikasih. Dikasih nikmat yang sifatnya duniawi. Nikmat yang sifatnya duniawi ini
oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kepada siapa saja. Tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat apakah dia rajin ibadah atau tidak. Semuanya dikasih. Maka jangan kaget kalau ada orang gak beriman, ada orang gak sholat, tapi punya duit banyak. Rumahnya megah, mobilnya mewah. Ya. Jangan kaget. Kenapa jangan kaget? Karena nikmat yang sifatnya duniawi Allah akan berikan kepada siapa saja. Pertanyaannya, kenapa nikmat yang sifatnya duniawi oleh Allah diberikan kepada siapa saja? Kenapa? Karena tidak kekal. Bagus. Ada jawaban yang lain? Karena sesuatu yang sifatnya duniawi tidak ada harganya di sisi Allah. Sesuatu yang sifatnya apa? Duniawi tidak ada harganya di sisi Allah. Karena tidak ada harganya, maka diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Untuk menggambarkan betapa tidak ada harganya sesuatu yang sifatnya duniawi itu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udah." Andaikan dunia seisinya di sisi Allah lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Jadi dunia seisinya ini di mata Allah harganya tidak lebih mahal daripada sayap seekor nyamuk. Andaikan jenengan punya sayap nyamuk. Punya apa? Sayap nyamuk. Ada orang yang minta, jenengan kasih enggak? Gratis apa bayar? Gratis. Apa? Oleh lemut. Terus, gonyong lemutnya. Jenengan kasih? Kenapa? Karena enggak ada harganya. Jadi kenapa ada orang kafir, orang tidak sholat, oleh Allah dikasih kekayaan yang sangat banyak. Padahal dia nggak beriman, dia nggak sholat. Karena itu nggak ada harganya. Makanya sama Allah diberikan kepada siapa saja. Pahami itu. Supaya kita tidak protes kepada Allah. Ada sebagian orang karena nggak ngerti ini, dia protes. Nyong wis sholat, nyong wis Islam, nyong wis sedekah, nganti seprene kere bae. Saya sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran rutin, kok sampai sekarang tetap miskin saja. Lah kae wong ora tau sholat malah sugiepol. Apa yang gane nyong rasa sholat bae apa ya? Ben apa? Sugih, malah orang jadi sugih. Wis kere ora salat, sengsara dunia akhirat. Jadi toh seandainya nih ya, kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla miskin. Seandainya ditakdirkan Allah napa? Miskin. Hidup kita susah di dunia. Paling tidak jangan sampai kesusahan itu kebawa sampai ke akhirat. Ya wis lah ora apa-apa nang dunyane susah, sing penting nang akhirate bahagia.
Susah di dunia berapa tahun sih? 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu mati. Selesai. Setelah mati pindah kemana? Pindah alam. Kemarin alam dunia, sekarang alam akhirat. Alam akhirat berapa tahun? Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Jangan sampai gara-gara ngejar yang 60 tahun akhirnya sengsara selama-lamanya. Baik, kembali kepada nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Secara garis besar ada dua macam. Yang pertama apa? Nikmat yang sifatnya duniawi. Nikmat yang sifatnya duniawi ini oleh Allah diberikan kepada siapa saja. Kenapa? Karena tidak ada harganya. Oke, sekarang kita pindah. Nikmat yang sifatnya apa? Ukhrawi. Contohnya iman. Contohnya apa maning? Ngaji. Sekarang jenengan di sini, itu nikmat apa? Ukhrawi. Nikmat. Yang di atas nutup aurat. Nikmat atau bukan? Nikmat. Nikmat yang sifatnya ukhrawi. Dapat hidayah. Tadi subuh berangkat kemana? Masjid. Sholat subuh. Nikmat yang sifatnya ukhrawi. Nikmat yang sifatnya ukhrawi ini beda dengan nikmat yang sifatnya duniawi. Bedanya apa? Kalau nikmat duniawi diberikan kepada semua orang. Kalau nikmat ukhrawi diberikan kepada orang-orang spesial. Berarti jenengan spesial ya? Alhamdulillah. Saya tanya sama jenengan, jam semene iki, jam 7. Dari sekian banyak manusia di Purwokerto sing ngaji wong pira? Sedikit. Berarti jenengan ini manusia spesial apa langka? Hah? Spesies langka? Kalau nikmat yang sifatnya ukhrawi ini diberikan kepada Allah kepada manusia-manusia khusus. Pertanyaannya, kalau nikmat yang sifatnya duniawi diberikan oleh Allah kepada semua orang karena sesuatu yang sifatnya duniawi nggak ada harganya. Kenapa nikmat yang sifatnya ukhrawi diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia khusus? Kenapa? Gak dibalik. Karena sangat berharga. Hidayah. Napa? Hidayah beragama Islam. Hidayah mau sholat. Hidayah mau ngaji. Hidayah berbakti kepada orang tua. Hidayah kepada sayang kepada anak dan istri. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya oleh Allah tidak sembarang diberikan kepada semua orang. Hanya manusia pilihan yang dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Salah satu nikmat yang sifatnya ukhrawi, yang kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita dikasih, adalah nikmat yang bernama husnul khotimah.
Apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu bahasa Arab apa bahasa Jawa? Bahasa Arab. Husnul khotimah. Berarti berapa kata? 2. Husnul artinya apa? Baik. Khotimah akhir. Berarti akhir yang baik. Kebalikannya apa berarti? Su'ul khotimah. Nek su'ul khotimah artinya apa? Su'ul itu artinya buruk, jelek, khotimah akhir. Berarti su'ul khotimah artinya akhir yang buruk. Contohnya pripun Ustaz? Husnul khotimah niku contohnya lagi ngaji mati. Orang lagi ndongakaken. Lagi ngaji terus apa? Mati. Ya, contoh liane apa selain ngaji? Lagi sholat mati. Ya, kapan baru kemarin ada berita subhanallah. Di Masjidil Haram, bayangkan, di Masjidil Haram lagi sujud mati. Allahu Akbar. Tempatnya istimewa karena Masjidil Haram di kota suci Mekah. Aktivitasnya istimewa karena lagi nopo? Salat. Allahu Akbar. Itu contoh husnul khotimah. Nah, siki kebalikannya. Contoh su'ul khotimah apa? Lagi dolanan gaplek. Lagi slot. Prek, mati. Cek, langsung mati temenan. Ora kur kartune sing mati, wonge apa? Mati. Contoh liani, contoh yang lain, su'ul khatimah. Mati lagi mendem. Mati lagi mendem. Mendem kenapa? Nonton ebek. Wong lagi mendem kok ditonton. Ya. Kan aneh ya, ada orang lagi apa? Kesurupan, kok malah ditonton. Itu kan aneh. Mendelik-mendelik yo. Mangan apa? Beling. Mangan beling kok kagum. Apa enaknya mangan beling? Mendingan mangan ayam penyet. Enggak bergizi sama sekali loh. Mangan beling kan ada gizinya. Vitamin apa jajan? Vitamin B. Vitamin beling. Naudzubillahi min dzalik. Jadi salah satu nikmat yang sifatnya ukhrawi itu nikmat namanya husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu nikmat yang sifatnya ukhrawi, maka husnul khatimah ini diberikan kepada sembarang orang atau kepada manusia pilihan. Kepada manusia pilihan. Enggak semua orang dikasih sama Allah husnul khatimah. Pengen? Caranya gimana? Nah, ini akan kita bahas. Bagaimana caranya supaya kita bisa husnul khatimah? Karena husnul khatimah itu sesuatu yang sangat berharga, sehingga oleh Allah diberikan tidak kepada sembarang orang. Hanya manusia-manusia khusus yang dikasih sama Allah husnul khatimah. Yaitu manusia-manusia yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? 1. Istiqamah dalam kebaikan. Apa yang pertama? Istiqamah dalam kebaikan. Yang kedua, sekuat tenaga menghindari keburukan.
Apa yang kedua? Sekuat tenaga menghindari keburukan. Kita ulangi. Apa yang pertama? Istiqomah melakukan kebaikan. Yang kedua? Sekuat tenaga menghindari keburukan. Kenapa istiqomah? Kenapa enggak cuma melakukan kebaikan? Kenapa kok ditambahi apa tadi? Istiqomah. Istiqomah siapa? Oh, istiqomah tanggaku, Ustaz. Utuh. Istiqomah itu terus menerus, konsisten, continue. Kuwi jenenge istiqomah. Siki salat ngesuk salat, ngesuke maning salat. Nganti kapan? Nganti mati. Kuwi jenenge istiqomah. Nek ora istiqomah berarti siki salat ngesuk prei. Ngesuk salat ngesuke maning prei maning, ngesuke maning prei maning. Salat seminggu preine sebulan. Salat sebulan preine setahun. Itu berarti ndak istiqomah. Kenapa istiqomah melakukan kebaikan itu akan diganjar oleh Allah husnul khatimah? Karena kita ndak tahu kapan malaikat pencabut nyawa datang. Apa? Kita tidak tahu kapan malaikat pencabut nyawa datang. Nek pada nek sholat hari ini, besok ndak sholat, besoknya lagi sholat, besoknya ndak sholat. Subuh sholat zuhur bolong, asar sholat maghrib bolong. Dikhawatirkan malaikat pencabut nyawa datangnya pas lagi bolong. Tapi kalau istiqomah, kalau napa? Istiqomah. Mudah-mudahan malaikat pencabut nyawa itu datangnya pas lagi kita melakukan kebaikan. Maka apa pesan Rasulullah SAW? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik itu amalan yang rutin walaupun sedikit. Apa? Rutin walaupun sedikit. Andaikan jenengan cuma sholat 5 waktu tok. Sholat 5 waktu tok. Enggak pakai tahajud, enggak pakai sholat duha. Cuma sholat apa? 5 waktu saja. Kalau itu rutin, enggak ada bolong-bolongnya, maka ini sudah bisa jadi modal untuk husnul khatimah. Yang penting rutin, enggak ada bolongnya. Kalau jenengan rutin berbakti kepada orang tua, walaupun mungkin kita nggak bisa memberikan uang yang banyak, karena penghasilan kita juga nggak banyak, tapi rutin kita berikan kepada orang tua kita. Misalnya kita dikasih 1.500.000 setiap bulan, kemudian kita berikan kepada orang tua berapa? Pira biasanya? Pira? 150? Yang ya butuh Ustaz. Ya ada apa-apa. Apalagi punya anak, punya istri. Kita berikan setiap awal bulan gajian, kita kasihkan sama orang tua. Bisanya misalnya 200.000. Tapi rutin kita berikan sama orang tua kita. Sebagai bentuk ya balas budi. Kita sudah dikasih makan, sudah kasih minum, sudah biaya sekolah. Dari kecil sampai besar seperti sekarang. Saatnya kita memberi kepada orang tua kita. Dulu kita sudah diberi. Saatnya kita memberi kepada orang tua kita. Istiqomah kita berikan. Mudah-mudahan itu menghasilkan husnul khatimah. Ini yang pertama.
pertama. Apa yang pertama? Istiqomah melakukan kebaikan. Kita pindah yang kedua. Bismillah. Apa tadi yang kedua? Sekuat tenaga menghindari keburukan. Sekuat tenaga berarti kita harus mengerahkan secara maksimal tenaga kita. Mengerahkan sekuat tenaga itu maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya kita itu menjauhi godaan. Menjauhi apa? Godaan. Kalau sudah tahu bahwa kita ini gampang tergoda, jangan mendekati godaan. Contoh, kita ini sudah tahu bahwa yang namanya laki-laki ya senengnya perempuan. Masa laki-laki seneng laki-laki? Ya orang normal jenenge. Yang namanya perempuan ya suka laki-laki normal. Dan kita ini termasuk orang yang gak bisa jaga. Kalau sudah deket sama perempuan ini sok konslet. Sok apa? Konslet. Ya. Maka nggak usah deket-deket, nggak usah apa, deket-deket. Kecuali bojone dewek, ya. Kecuali istri sendiri, bukan istri, bukan siapa-siapa, bukan ibu, bukan kakak, bukan adik, nggak usah deket-deket. Itu namanya sekuat tenaga. Yang tidak sekuat tenaga itu malah mendekati. Kalau tadi kan sekuat tenaga menjauhi, ini malah mendekati. Nomor WA-nya pira. Akhirnya tukar apa? Nomor. Di rumah malam-malam ngapa ya? Buka HP, ki jenenge mau sing kenalan iki. Kenapa sih WA arep ngemutaken wis salat Isya apa urung? Iya, Masya Allah. Pacaran Islami jadi. Ngemutaken salat Isya doh temen. Lho nang omah adine karo mamase ora pada salat ora dimutaken. Itu perangkapnya apa? Setan gitu ya. Walaupun kelihatannya kayak motivasinya dakwah. Ya. Tapi di situ setan mulai menggoda. Wis salat, wis. I miss you. Aduh, I miss you sih kepriwe. Karo bojone ra tau I miss you. Sama orang gak kenal I miss you. Jadi keburukan itu harus dijauhi. Sekuat tenaga. Jangan malah mendekat. Jangan malah mendekat. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita gak menghindari keburukan, khawatirnya malaikat pencabut nyawa datang ketika kita melakukan keburukan tadi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau mengatakan kayak gini, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang punya kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan itu. Siapa yang bisa ngulangi? Nah, barang siapa punya kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan itu. Diulangi. Barang siapa punya kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan itu. Yang dimaksud sama beliau itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Hah? Dua-duanya.
Siapa yang kebiasaannya baik, maka matinya saat melakukan kebiasaan baik. Barang siapa kebiasaannya buruk, maka matinya saat melakukan kebiasaan buruk itu. Mulanya saya kaget. Ada orang mati pas lagi slot. Karena memang kebiasaannya itu terus. Ya. Arab mangkat kerja slot. Lagi istirahat, slot. Arab turu, slot. Yang matinya pas slot. Karena itu kebiasaannya. Tapi beda. Mau berangkat kerja, baca Quran. Lagi istirahat, baca Quran. Mau tidur, baca Quran. Matinya kapan? Pas baca Quran. Jenengan pilih nih, baca Quran apa slot? Temenan gue janji lu ya. Ya. Barang siapa punya kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan itu. Ustaz, kita kan manusia biasa, Ustaz. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan alpa. Tidak mungkin kita bebas dari dosa. Iya betul, tidak mungkin. Tapi kita harus sekuat tenaga menghindari. Bukan malah mendekati, tapi menjauhi. Kalau sudah berusaha sekuat tenaga Ustadz, kok kemudian terjerumus, maka yang mesti dilakukan cepat-cepat tobat. Apa yang dilakukan? Cepat-cepat tobat. Kenapa? Lagi-lagi kita nggak pernah janjian sama malaikat pencabut nyawa. Sana sing janjian? Kapan? Nggak ada. Ustaz, dina kieu sing mati tanggaku Ustaz, udah nyong. Kata para ulama, sebagian ulama, ketika tetangga kita meninggal dunia, itu artinya malaikat pencabut nyawa tadi lewat depan rumah kita. Jadi orang mampir. Jadi orang mampir. Karena belum saatnya. Berarti mungkin nggak besok jalan terus mampir. Mungkin. Maka kalau kita setelah melakukan perbuatan dosa langsung tobat, kok kemudian malaikat pencabut nyawa datang, berarti dia mencabut nyawa kita saat tobat atau saat melakukan keburukan? Saat tobat. Maka jangan menunda-nunda tobat. Setelah orang sengaja, nggak sengaja ngelihat yang bening-bening, ya gelas bening. Setelah ngelihat yang bening-bening sing haram, langsung astaghfirullah wa atubu ilaih. Tutupi matanya aja kayak gini. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Segera. Supaya apa? Supaya dosa tadi langsung dihapus. Dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, kalau dosa itu langsung dihapus, berarti andekan hari itu, detik itu malaikat pencabut nyawa datang, berarti posisi kita lagi bersih apa lagi kotor? Lagi bersih, wong barusan astaghfirullah wa atubu ilaih. Lah kalau misalnya terulang lagi dosanya gimana? Istighfar lagi. Nek terulang lagi, istighfar lagi. Sampai malaikat pencabut nyawa datang. Maka kita itu betul-betul berkejaran, berlomba dengan malaikat pencabut nyawa. Begitu kita melakukan perbuatan dosa, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Syukur-syukur ditambah dengan amal soleh yang lainnya, sedekah, misalnya baca Quran, zikir, selain tobat. Ya. Jadi supaya husnul khatimah, langkahnya ada berapa? 2. Apa yang pertama? Istiqamah melakukan kebaikan. Yang kedua, sekuat tenaga menghindari keburukan. Ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini
Masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaan. Oke. Silakan untuk Ikhwan dan Ahmad, barangkali ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan, boleh materi ini atau jawab nanti, boleh bisa, boleh silakan. Enggak. Kita tahu istiqomah itu susah atau yang bilang konsisten. Ketika kita harus konsisten itu juga kita berawal dari konsisten dan konsisten. Bagaimana yang biasa itu iman kita itu kadang naik turun. Mungkin pertanyaan saya kira-kira apa tips ini untuk biar kita itu dapat istiqomah? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jenengan tahu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqomah di atas agamamu. Rasulullah SAW, manusia yang paling istiqomah. Manusia yang paling istiqomah. Manusia yang sudah dijamin masuk surga. Manusia yang semua dosanya sudah diampuni. Setiap hari sering baca doa tersebut. Nek kulo kali jenengan gak baca kue jenenge kebangetan. Ada di antara kita seminggu lewat gak pernah baca doa itu sekalipun. 1 minggu, 1 pekan, 7 hari, belas gak pernah baca doa ya muqallibal qulub. Ini kebangetan iki jenenge. Wong Rasulullah SAW dalam sehari sering berkali-kali baca doa itu. Maka kunci yang pertama doa. Apa? Doa. Kenapa doa, Ustaz? Karena kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan memiliki karakter yang lemah. Manusia kita lemah, godaannya banyak dan kuat. Dan orang yang membuat godaan itu dari hari ke hari selalu membuat godaan yang baru. Mereka begitu produktif untuk menciptakan, membuat, membikin godaan-godaan yang menyesatkan manusia. Dan mereka produksi itu mereka sebarkan setiap hari melalui medsos, melalui televisi, melalui internet. Setiap hari mereka produk. Kitanya lemah. Godaannya kuat. Maka bagaimana yang mesti kita lakukan? Kita minta bantuan kepada yang maha kuat. Al-Qawiyyu. Apa artinya Al-Qawiyyu? Yang maha kuat. Sinten? Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dengan begitu mudahnya menghindarkan kita dari dosa. Yang penting kita minta. Jangan tahu, sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, saat beliau masih muda,
beliau pernah kepengin untuk nonton. Untuk apa? Nonton. Nonton apa? Jadi orang Arab itu kalau ada nikahan, orang Arab jahiliyah, kita ngomongin orang Arab jahiliyah. Kalau nikahan mereka mengadakan tontonan. Ya tarian-tarian, yang nari wanita-wanita gitu ya. Musik-musik gitu. Nabi SAW pernah pengen nonton. Akhirnya bareng sama seorang temannya menghadiri acara tersebut. Apa yang terjadi? Acara tontonan belum dimulai, Nabi SAW sudah ngantuk berat dan tertidur. Kapan bangunnya? Setelah selesai tontonan. Di kesempatan yang lain pengen nonton lagi. Kejadiannya sama. Sampai di situ acara belum mulai, apa? Ngantuk berat tidur. Kapan bangunnya? Setelah selesai tontonan. Artinya beliau dijaga sama siapa? Allah. Kalau kita minta sama Allah, dijaga. Ada orang pengen menyesatkan kita. Ada orang pengen menggoda kita. Dan godaan ada di mana-mana. Dibikin sama Allah supaya godaan itu hilang. Nggak nyampe ke kita. Contoh nih. Ada wanita pengen godain jenengan. Jenengan orangnya soleh banget. Wanita ini penasaran. Jajalah goda kayak apa sih? Apa kuat temenan lah. Dia kirimkan sesuatu lewat WA. Nggak nyampe. Kenapa? Kenapa? Nomornya salah. Nomornya 108. Jadinya apa? 180. 108 jadinya 208 misalnya gitu. Nomornya kebalik atau salah. Nggak nyampe. Atau nomornya benar. Tapi jenengan lagi ndak ada kuota. Akhirnya nggak masuk-masuk. Kapan ngisi pulsanya? Bulan depan. Wis hangus. Udah nggak nyampe lagi. Jenengan dijaga sama Allah SWT. Jadi penjagaan Allah itu akan diberikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul tulus, serius. Minta perlindungan kepada Allah. Apa doanya tadi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang pertama doa. Yang kedua, cari teman yang benar. Apa? Cari teman yang benar. Benar gue maksudnya kepriwe Ustaz? Benar itu maksudnya ya yang mengajak kita kepada kebaikan. Kenapa Ustaz? Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu akan narik. Teman itu akan narik. Narik kepada kebaikan atau keburukan? Tergantung temannya. Kalau temannya baik berarti menarik kepada kebaikan. Kalau temannya buruk berarti menarik kepada keburukan. Teman yang baik contohnya, ayo wis jam 7 ki cepet. Apa? Mangkat pengajian. Itu teman yang baik. Berarti teman yang enggak baik gimana? Wis jam 7 lah, gampang. Engko baik ini. Itu teman yang buruk. Berarti tips yang kedua, cari teman yang benar. Teman di rumah atau teman di tempat kerja? Termasuk teman di rumah, apalagi teman di rumah. Teman di rumah siapa?
Ya bojo, istri. Makanya kita kalau mau nikah disuruh milih pasangan yang benar. Karena dia akan menjadi teman kita. Yang saling mengingatkan ketika kita melakukan hal yang tidak baik. Yang memotivasi kita ketika kita malas beribadah. Yang membangunkan kita ketika kita saatnya azan belum bangun. Yang mengingatkan kita saat kita mainan HP terus. Berarti ketika jenengan tulan HP terus, nanti dirijine keriting. Kemudian istri ini mengingatkan kita, Mas, aja tulanan HP terus. Ini teman yang baik atau yang buruk? Baik atau buruk? Baik. Maka jangan jengkel. Apa bocah wadon ngerti apa? La haula wala quwata illa billah. Itu teman yang baik. Pasangan yang baik itu yang kayak gitu. Berarti yang nggak baik yang gimana? Bukan hanya membiarkan, malah Mas kowe dolanan apa ana sing anyar ya? Bagilah. Dolanan bareng. Ini berarti pasangan yang nggak baik. Kecuali kalau sesuatu yang sifatnya halal, tidak masalah. Rasulullah SAW pernah mainan sama Aisyah lomba apa? Lomba lari. Lomba lari. Pas baru nikah sama Aisyah, lomba lari yang menang siapa? Aisyah. Kenapa? Karena masih kurus, larinya masih kencang. Setelah beberapa tahun kemudian, lomba lagi yang menang siapa? Rasulullah SAW. Karena saat itu Aisyah tambah gemuk. Maka apa kata Nabi? Hadhihi bitilka. Satu sama. Kemarin 1-0. Sekarang 1 sama. Ini mainan yang boleh. Lah Ustaz karo bojone balapan melayu sih nang endi? Ya nang omah. Nang omah mungkur pirang meter. Ya enggak harus lari. Kan ada mainan yang lain. Badminton. Ya. Pingpong. Apa mainan sama istri apa? Yang halal. Jadi yang kedua adalah mencari teman yang benar. Yang pertama apa tadi? Doa. Yang kedua mencari teman yang benar. Ya, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah boleh menjual buku jika sumber referensi di dalam buku tersebut tidak jelas, tidak ada perawi dan otomatisnya? Yang kedua, jika bacaan takbir ketiga pada sholat jenazah tidak ada di dalam kitab-kitab seperti di Al-Bukhari, Muslim, atau Bulughul Maram, apakah boleh digunakan doanya? Yang pertama, buku yang tidak jelas referensinya. Tergantung. Nggak jelas buat Anda atau nggak jelas buat ulama. Karena belum tentu yang nggak jelas buat Anda itu nggak jelas buat ulama. Nggak jelas buat kita. Kita ini paham nggak dengan apa yang kita baca? Kalau kita orangnya menguasai ilmu agama sehingga kita bisa menilai ini buku jelas atau tidak jelas referensinya, maka no problem. Anda katakan tidak jelas referensinya, maka jangan Anda jual. Jangan Anda jual. Tapi kalau misalnya Anda bukan siapa-siapa, ilmu nggak punya, nggak menguasai ilmu agama, ilmu hadis, nggak menguasai ilmu tafsir, nggak menguasai, maka solusinya Anda tanya kepada orang yang ahli di bidang ilmu agama. Ustadz, buku ini rekomen nggak?
Nggak mesti yang nggak disebutkan riwayat siapa, itu nggak jelas, nggak mesti. Karena dahulu para ulama kita, ketika menyampaikan hadis, nggak selalu mereka mengatakan riwayat siapa, nggak selalu. Karena para ulama kita dulu nulis buat sesama ulama. Sehingga tanpa disebutkan riwayat siapa, yang baca sudah paham ini hadisnya sahih. Berbeda dengan di zaman ini. Zaman ini banyak orang yang nggak punya pengetahuan cukup sehingga perlu disampaikan riwayat siapa. Maka solusinya tanya kepada Ustadz, Ustadz buku ini rekomenda. Ustadz itu biasanya ketika ditanya, maka dia akan lihat penulisnya siapa. Karena biasanya penulis yang punya kapabilitas, biasanya tulisannya juga berkualitas. Jadi dilihat siapa yang nulis, ulamanya siapa. Kemudian nggak cukup seandainya Ustadz itu nggak tahu penulisnya siapa, maka ini kok aneh ya penulisnya siapa ya. Maka beliau akan buka daftar isinya. Dia cek daftar isinya. Isinya apa? Untuk memastikan dia akan lihat isinya, bukan hanya daftarnya. Dia lihat isinya. Kemudian dia compare. Oh enggak, ini insya Allah baik. Oh jangan, ini jangan. Ini enggak baik. Ternyata di situ ada hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Maka solusinya kalau Anda ragu, tanyakan kepada yang ahli. Yang kedua, bacaan doa dalam sholat jenazah. Saya menemukan ada bacaan yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang tadi disebutkan. Enggak ada dalam Bulughul Maram, enggak ada dalam kitab apa, dalam kitab apa. Ilmu itu enggak cuma ada dalam kitab-kitab yang Anda sebut. Kitab-kitabnya para ulama itu ribuan. Bahkan puluhan ribu. Sehingga lagi-lagi yang paling gampang Anda tanya kepada ahlinya, Ustadz saya baca di dalam sebuah buku ada doa yang dibaca, di situ ditulis supaya dibaca pada momen A. Ini benar nggak Ustaz? Saya sudah cari di dalam kitab A, nggak ada Ustaz. Dalam Bulughul Maram nggak ada. Mungkin Ustaznya akan coba sini saya carikan. Oh itu ada dalam kitab Anu dan Soheh. Atau Ustaznya akan mengatakan, oh itu nggak ada. Saya sudah cari, itu hadisnya dhaif misalnya. Bisa aja seperti itu. Maka pertanyaan pertama dan kedua jawabannya sama. Konsultasikan kepada ahlinya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.